Dan menurut orang Yahudi, dikatakan keselamatan itu diperoleh hanya jika seseorang itu melakukan hukum Taurat, seperti melakukan sunat dan puasa. Sedangkan bagi orang non-Yahudi atau orang Yunani, mereka ini lebih mengandalkan filsafat atau segala sesuatu yang didasarkan pada logika manusia. Sedangkan menurut Rasul Paulus, keselamatan itu dikatakan bukan diperoleh karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan saleh lainnya, melainkan jika seseorang itu dikatakan bersedia beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendaknya. Dan keragaman latar belakang inilah yang sering dikatakan menimbulkan konflik di antara jemaat dan membuat jemaat dikatakan terancam perpecahan. Dan hal ini diketahui oleh Rasul Paulus tampaknya berdasarkan informasi dari Priskila dan Aquila. Dan berdasarkan informasi inilah Rasul Paulus melalui suratnya ini menyampaikan sejumlah nasihat praktis pada jemaat di Roma ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mula-mula dikatakan Rasul Paulus menegaskan bahwa kesatuan dalam kehidupan jemaat adalah kunci penting yang harus ditumbuhkan, harus terlihat jelas pada semangat untuk peduli, untuk menolong yang membutuhkan dan menerima keberadaan yang lain tanpa dipengaruhi oleh beragam perbedaan latar belakang di antara mereka. Di mana dari pola kehidupan jemaat inilah nantinya dikatakan akan terpancar kesaksian yang indah tentang ajaran Kristus yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan pandangan ini dikatakan berangkat dari pemahaman dasar orang Yahudi yang meyakini akan keberadaan mereka ini sebagai umat pilihan Tuhan. Dan pandangan ini dipahami bahwa Tuhan dikatakan akan memakai hidup mereka sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi sayangnya dalam perjalanan sejarah umat pilihan Tuhan ini justru dikatakan banyak tidak hidup benar di hadapannya. Dan bahkan mereka ini menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan sikap penolakan mereka ini membuat orang-orang Yahudi pun dikatakan mengalami penolakan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun dikatakan mengalihkan status sebagai umat pilihan Tuhan itu tidak lagi menjadi eksklusif di bawah orang Yahudi, tetapi dikatakan kini menjadi terbuka bagi siapapun yang mau percaya dalam iman pada Kristus dan hidup bersamanya. Dan dengan pemahaman ini, jemaat di Roma adalah bagian dari umat pilihan Tuhan. Dan karenanya mereka ini memiliki tanggung jawab untuk menjadikan diri mereka ini sebagai kesaksian yang hidup bagi sesama dan bangsa lain akan menikmati dikatakan sukacita dalam kebersamaan dengan mereka. Dan dalam panggilan untuk bersama memuliakan nama Tuhan ini dikatakan diangkat sebagai tanda kebersamaan diri umat Tuhan yang tidak terlepas dari hubungan dengan sesamanya, di mana mereka harus hadir menjadi pembawa berkat secara nyata bagi orang lain sehingga bisa menghadirkan sukacita secara utuh dan tulus. Dan tentunya hal ini tidak mudah karena akan dikatakan menghadapi yang namanya banyak tantangan dalam kehidupan. Tetapi penyertaan Tuhan
dikatakan akan selalu ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini Rasul Paulus menasehatkan kepada kita orang-orang Kristen, di mana bila kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ia sudah menasehati untuk orang yang kuat, untuk menerima orang yang lemah, dan terimalah satu akan yang lainnya. Di mana hendaklah orang-orang Kristen dikatakan saling berangkulan, di mana mereka yang sudah menerima Kristus dengan iman haruslah menerima semua orang Kristen dengan kasih persaudaraan. Walaupun dikatakan miskin di dunia, walaupun dikatakan dianiaya dan direndahkan, walaupun mungkin kita akan dicela dan terancam bahaya jika menerima mereka, walaupun dalam perkara-perkara hukum yang lebih ringan mereka memiliki pengertian yang berbeda, dan walaupun mungkin pernah terjadi sesuatu di antara kalian yang menyinggung perasaan, namun dengan mengesampingkan semua hal ini dan hal-hal serupa, terimalah satu akan yang lain. Dan alasan mengapa orang-orang Kristen dikatakan harus menerima satu sama lain didasarkan seperti sebelumnya, pada kasih Kristus yang mau merendah kepada kita, sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Lalu, adakah alasan lain yang lebih meyakinkan? Bukankah Kristus sudah berlaku begitu baik kepada kita? Masakan kita tidak mau berlaku baik kepada orang-orang kepunyaannya? Bukankah ia menjadi yang terdepan untuk menghibur kita? Masakan kita menjadi yang terbelakang dalam menghibur saudara-saudara kita? Kristus dikatakan sudah menerima kita ke dalam hubungan yang paling dekat dan paling mesra dengan dirinya. Ia telah menerima kita ke dalam kawanannya, ke dalam keluarganya. Ia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menerima kita ke dalam perjanjian persahabatan, bahkan ke dalam perjanjian pernikahan dengan dirinya. Ia dikatakan sudah menerima kita ke dalam persaudaraan dan persekutuan dengan dirinya. Dan ungkapan untuk kemuliaan Allah ini bisa merujuk baik pada Kristus yang menerima kita sebagai teladan bagi kita, maupun pada kita yang menerima satu akan yang lainnya sebagai apa yang harus kita perbuat dalam mengikuti teladannya itu. Dan di sini dikatakan kita harus menerima satu akan yang lainnya untuk kemuliaan Allah. Dan yang harus menjadi tujuan utama kita dalam semua tindakan kita adalah supaya Allah dimuliakan. Dan tidak ada hal lain yang lebih dapat mewujudkan itu selain kasih dan kebaikan satu akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan saya, ketika Kristus dikatakan mengutus kita semua ke dalam dunia ini, sudahkah kita memahami maksud Tuhan di dalamnya? Panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah menjadikan diri ini menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Dikatakan kita harus menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain di sekitar kita. Salah satunya adalah menebar sukacita pada semua orang. Sukacita di sini dalam artian membangun pengharapan dalam iman, dalam diri setiap orang, agar tidak dikatakan putus asa
agar dikatakan tidak menyerah ketika situasi dan keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Dan inilah waktunya dikatakan bagi kita sebagai umat Tuhan untuk menghadirkan sukacita itu dengan saling bergandengan tangan, saling membantu, saling menolong, dan saling menguatkan. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan akan memampukan kita semua untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui keberadaan kita boleh dapat menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan memampukan kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 443, baitnya yang pertama, Kau Sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, di malam hari ini, di dalam ibadah keluarga bersama jemaat-Mu, kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita, kami boleh menaikkan ungkapan terima kasih kami ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, hingga pada malam hari ini, Tuhan masih boleh ada, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan masih boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan di malam hari ini pun, Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk boleh ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dan firman Tuhan pun yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan bersama-sama, biarlah itu boleh dapat tetap tertanam dan terpatri dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Ketika keadaan, situasi, atau kondisi yang boleh ada dalam kehidupan kami boleh dapat tetap dikuatkan,
kami boleh dapat tetap dimampukan untuk dapat boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami. Ketika di tengah-tengah situasi dan keadaan yang boleh ada pada saat ini. Tetapi kami boleh dapat tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan. Kami boleh dapat tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga melalui kesemuanya itu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memampukan kami ketika kami boleh dapat dipanggil dalam dunia ini. Biarlah kami pun juga boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui sikap, kata, dan perbuatan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kami boleh dapat dimampukan dan dikuatkan untuk boleh ada bersama-sama dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami boleh dapat dimampukan untuk dapat menopang mereka. Kami boleh dapat ada untuk membawa sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang boleh ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat melakukan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui keberadaan kami boleh dapat mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang boleh ada di sekitar kami. Bapa di surga, di malam hari ini, kami pun mau berdoa juga ya Tuhan, untuk peribadahan yang akan berlangsung dalam ke depan ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap mereka yang boleh mengambil bagian di dalam peribadahan, baik pelayan firman, liturgos, atau mereka-mereka yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah semuanya boleh dapat berjalan dengan baik, boleh dapat berjalan dengan lancar, dan boleh dapat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui kesemuanya, melalui setiap pelayanan yang boleh dilakukan dalam peribadahan itu, semuanya itu boleh dapat dilakukan hanya untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ada di dalam rumahmu ini, baik Bapak Pendeta Johannes Nikolaus Salo, Ibu Pendeta Elmi Tumundo, Pendeta Arin Sausle, para penatua diaken, pengurus K6 Pelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi BPPJ, di dalam kami boleh menjalani tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Di dalam rumahmu ini, di dalam pelayanan yang boleh kami lakukan, Kau berkati, mampukan kami kekuatan, hikmat yang asalnya daripadamu Tuhan boleh berikan. Sehingga melalui kesemuanya itu, kami boleh dapat melayani Tuhan dan jemaat dengan segenap hati kami, dengan setulus hati kami. Sehingga melalui pelayanan yang boleh kami lakukan, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, atau setiap apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan, Tuhan boleh berkati dan sertai dan mampukan. Dan biarlah semuanya boleh dapat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk jemaat-Mu ya Tuhan, baik dari sektor 1 hingga sektor 8, yang ada di Pos Pelkes Lempake, yang ada di Pos Pelkes Kanaan Barong Tongkok. Di dalam kami boleh menjalani tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripadamu ya Tuhan. Sehingga melalui kesemuanya itu, kami boleh dapat dimampukan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaiknya. Dalam rumah tangga, kami boleh dapat menjadi suami istri yang setia. Kami boleh dapat menjadi orang tua yang boleh dapat menjadi contoh teladan yang baik untuk anak-anak, menantu, ataupun cucu-cucu terkasih kami. Di dalam setiap apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan, usahakan biarlah Tuhan boleh memberkati dan menyertai. Sehingga melalui kesemuanya itu, kami boleh dapat memberikan yang terbaik dan kami boleh dapat membahagiakan keluarga kami. Dan biarlah keluarga kami boleh dapat menjadi keluarga Kristen yang dapat memancarkan sinar kasih Tuhan dimanapun kami berada. Untuk anak-anak terkasih kami di dalam kehidupan mereka,
baik pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, pekerjaan, atau rumah tangga, kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau sertai, berkati, mampukan mereka. Dan apapun yang mereka boleh harapkan dan inginkan dan cita-citakan, biarlah Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menyertai, sehingga apapun yang mereka inginkan, boleh dapat mereka gapai. Untuk orang tua terkasih kami, dalam masa tua mereka, dalam usia lanjut mereka, dimanapun mereka berada dalam keadaan apapun, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan boleh dapat tetap nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita di dalam Tuhan, dan mereka boleh dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka dalam masa tua mereka. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, orang tua terkasih kami, dalam masa tua mereka, dalam usia lanjut mereka ini, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami pun mau berdoa bagi jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, yang ada dalam kelemahan tubuh mereka, dalam sakit penyakit, dan dalam pemulihan mereka. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah melalui bilur-bilur Tuhan dan kuat kuasa Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Dan kami boleh dapat meyakini dan percaya bahwa Tuhan adalah tabib yang agung. Dan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga kami mau menyerahkan orang-orang terkasih kami ini yang ada dalam kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit dan pemulihan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kehidupan mereka dan memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa di surga, pada saat ini pun kami boleh berdoa bagi kami yang boleh mengambil bagian di dalam peribadahan pada malam hari ini. Untuk Ibu Diaken Rini, untuk Ibu Clara, untuk Saudari Elga, untuk Saudara Valdo, Saudara Alvino, Saudara Bowo, dan mereka-mereka yang boleh mengambil bagian di dalam peribadahan pada malam hari ini. Tuhan boleh memberkati kami masing-masing di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan. Dan biarlah melalui setiap pelayanan yang boleh kami lakukan baik malam hari ini dan seterusnya, biarlah itu hanya untuk demi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga melalui kesemuanya itu, kami boleh dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami dan melalui setiap pelayanan yang boleh kami lakukan seterusnya. Bapa di surga, setiap pergumulan, setiap persoalan yang boleh ada dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan boleh memampukan kami, menguatkan kami, sehingga melalui kesemuanya itu kami boleh dapat dimampukan untuk dapat melewati setiap pergumulan dan persoalan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Dan apapun yang boleh menjadi harapan, keinginan, cita-cita yang boleh kami naikkan kepadamu melalui doa pada malam hari ini, Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh menjawab, dan kami boleh dapat meyakini dan percaya bahwa apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami pastinya yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang akan kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan memindai kode QR atau transfer ke nomor rekening gereja yang tertera, atau dapat disampaikan melalui amplop keluarga. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Kristus, Anak Allah, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami menyadari bahwa pemberian kami tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Pimpin kami agar mampu meneruskan kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang
sampai selama-lamanya.